Nino SPI MPI, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam acara penyampaian RTL program PJOK yang berpusat pada peserta didik SMP Negeri 2 Benturan yang akan disampaikan Bapak Irfan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bacakan susunan acara terlebih dulu. Sebagai acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan doa. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah. Yang selanjutnya, acara selanjutnya adalah acara inti. Dilanjutkan dengan tanggapan, saran, dan juga lain-lain. Dan sebagai acara terakhir adalah penutup. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Sebagai acara kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mariono SAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya adalah sebagai pendidik kita mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakiran. Hamdan ala taufiqillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina bihi wa taqabbal وتطهرنا بك السيئات وترفعنا بعدك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من شرفة برهانك بالأمانة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم نافع. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير والعبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال. اللهم حقنا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Bapak DRS Rianto Arifin. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 yang saya hormati, hari ini berbahagia sekali kita bisa bertemu di sini dalam rangka rencana tindak lanjut dari Pak Irfan yang telah
kompetensi guru penjaskes ya, PJOK atau penjaskes PJOK yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi Jawa Tengah. Saya menyambut baik kegiatan ini karena baru kali ini ada program yang sangat panjang, 6 bulan ya Pak ya. Baik itu diselenggarakan secara daring maupun luring. Dan saya sangat berbahagia sekali karena Pak Irfan sudah menyelesaikan sampai tahap ini, yang mana setiap hari sampai sore saya menyaksikan sendiri Pak Irfan Zoom di sini. Sehingga ini merupakan satu bentuk pembelajaran mandiri yang luar biasa, yang mungkin bisa nanti BPPMP Jateng juga menambah mata pelajaran yang lain selain PJOK. Oleh karena itu dengan kegiatan ini berharap ada peningkatan kompetensi khususnya pada Pak Irfan selaku guru PJOK dan juga berdampak dan berimbas kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan pada hari ini kita melaksanakan rencana tindak lanjut yang nanti akan disampaikan dengan sangat mantap oleh Pak Irfan, yang saya lihat sekilas temanya adalah permainan tradisional lompat tali antar kelas. Singkatannya apa Pak itulah? Ya. Oleh karena itu kegiatan ini mudah-mudahan dilakukan dengan baik dan melalui komunitas belajar di SMP Negeri 2 Kebutuhan ini, maka akan berimbas dan berdampak positif bagi Bapak Ibu guru yang lain untuk juga memperoleh kesempatan yang sama, memperoleh peningkatan kemampuan kompetensi guru dari LPMP di mata pelajaran yang akan datang untuk masa-masa yang akan datang, dan makin berdampak dan berkontribusi positif bagi peningkatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Kebutuhan. Ini juga bersambut dengan tema P5 ya Pak Irfan ya, di mana P5 kita yang mengambil tema kearifan lokal ternyata disambut baik oleh Pak Irfan, dan tema ini sangat relevan dengan kondisi murid kita yang saat ini sudah mulai melupakan permainan tradisional, karena anak-anak kita sekarang lebih suka melihat gadgetnya itu. Bahkan mudah-mudahan ya, dengan tema yang diangkat ini maka akan mengembangkan kembali ya tradisi-tradisi budaya-budaya yang ada lokal di Indonesia, khususnya dalam bentuk permainan-permainan itu, sehingga sedikit bisa mengurangi kecintaan mereka kepada budaya-budaya dari luar. Ada K-pop ya Pak ya, dan pengaruh-pengaruh budaya luar yang mungkin juga sedikit banyak mengganggu ya, dan meningkatkan kecintaan anak-anak kita kepada bentuk-bentuk budaya lokal tradisional, khususnya di permainan-permainan yang diangkat oleh Irfan, yaitu permainan lompat tali. Saya kira saya menyambut baik kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi SMP Negeri 2 Kebutuhan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pelaksanaan pembelajaran yang lebih kolaboratif, lebih menyenangkan, lebih inovatif, dan menggali budaya-budaya lokal. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya kita serahkan lagi pada pembawa acara. Bila terpercaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Menuju acara selanjutnya yaitu acara inti. Kepada Bapak Irfan akan menyampaikan materi. Oke, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kebutuhan, Dr. Andes Kriyanto MPD, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kebutuhan. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan di yaumul akhir nanti. Di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang saya peroleh
dari PKG, pengembangan kompetensi guru PJOK selama kurang lebih hampir 3 bulan. Ini sudah mendekati detik-detik akhir ya. Nah, di sini saya mendapat tugas untuk menyampaikan rencana tindak lanjut bersama KBS. KBS itu nama Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu, komunitas belajar sekolah. Oke, betul. Bu Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena di guru penggerak mungkin juga sudah disinggung sedikit. Nah, saya memilih komunitas belajar sekolah bersama Bapak Ibu guru. Sebelumnya itu ada KBS antar MGMP juga bisa, terus KAG juga bisa. Akan tetapi saya di sini mencoba di lingkungan sekolah sendiri terlebih dahulu. Nah, rencana tindak lanjut yang saya akan terapkan di SMP Negeri 2 Kunduran itu ada permainan tradisional Pak Lilas, lompat tali antar kelas. Nah, kenapa saya memilih judul lompat tali antar kelas? Oke. Nah, di sini latar belakang saya memilih judul lompat tali atau permainan tradisional. Yang pertama itu satu, visi saya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau biasa disebut pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena sekarang itu diwajibkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi karena terkaitannya dengan kurikulum merdeka. Ya, jadi benar-benar ditujukan kepada anak atau peserta didik. Kita guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, program ini sebagai bagian pelaksanaan proyek penguatan dari profil pelajar Pancasila yang tentunya nanti akan saya kaitkan dan saya masukkan dalam pembelajaran P5 dengan tema kearifan lokal. Ya, itu nanti di kelas 7 juga temanya ada kearifan lokal, 8 juga, 9 juga. Itu nanti saya adakan permainan lompat tali untuk antar kelas. Ya, hampir seperti kelas meeting. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, di SMP Negeri 2 Kunduran mempunyai aset atau modal. Yang pertama ada manusia, sosial politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif dalam program. Nah, sudah tidak asing lagi mungkin Bapak Ibu dengan aset-aset yang kita miliki di SMP Negeri 2 Kunduran. Hal lain mewujudkan program kepemimpinan peserta didik. Mewujudkan program kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership. Nah, ini yang akan saya tekankan kepada siswa. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik. Nah, yang diharapkan dari pembelajaran yang masuk peserta didik atau berdiferensiasi itu menghasilkan voice dari anaknya, suara dari anak. Anak itu mampu menanggapi atau memberikan umpan balik terhadap guru maupun siswa yang lain. Choice, ya, choice nanti anak itu juga bisa memberikan penilaian antara siswa yang lain atau mungkin bisa mengkritik teman yang sedang mempraktekkan gerakan-gerakan pembelajaran yang kita ajarkan. Dan ownership-nya adalah kepemimpinannya, siswa itu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah, tentunya bisa juga di lingkungan rumah. Begitu. Nah, mulai tergerusnya permainan tradisional ini yang menjadikan saya untuk sedikit terpacu ya, karena permainan tradisional sekarang itu sudah
tergerus ya, sudah hal asing mungkin bagi anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa anak zaman sekarang itu sudah banyak yang bermain gadget atau istilahnya adalah apa? Setan hitam kecil itu ya. Paketan setan kota ya Bu Siti ya. Nah, itu keren ya. Nah, di sini saya mencoba untuk menumbuhkan rasa cinta anak itu untuk mengetahui permainan tradisional. Nah, untuk tujuannya yang pertama, siswa yang bertakwa dan beriman serta memiliki kebugaran sehat, gembira dan berprestasi. Nah, di sini siswa tidak hanya bermain lompat tali itu, kalau olahraga jelas memiliki tujuan untuk sehat, gembira dan juga berprestasi. Bisa itu karena apa? Permainan tradisional sekarang itu sudah ada yang masuk SEA Games, ada. Contohnya gobak sodor itu sudah masuk SEA Games juga. Kemungkinan nanti lompat tali tahun yang akan depan sudah melanda juga bisa nanti ya. Nah, yang kedua, pemahaman murid tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman mengelola tim sesuai peran yang dimainkan atau yang didapatkan. Jadi di sini untuk permainan tradisional lompat tali itu tidak hanya individu, tetapi juga ada kerjasama tim. Salah satunya apa? Nah, ketika itu memutarkan talinya, apabila tidak kompak kan juga bisa nanti membuat tidak lancar dalam memutarkan talinya, bisa nyangkut ya. Loncat-loncat ya Bu Siti. Mungkin kalau Bu Siti sudah tidak asing lagi ya Bu, permainan lompat tali ya Bu. Nah, tapi jagonya ya Bu. Beda 90% dengan Bu Ibu ya. Oke, saya lanjut. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata situasional. Nah, di sini pembelajaran yang dimaksud adalah pengalaman nyata situasional yang ada di lingkungan dan juga kita berbaur dengan masyarakat. Permainan tradisional tidak hanya dimainkan di sekolah saja, tetapi juga bisa dimainkan di rumah. Dengan tetangganya mungkin, dengan temannya di lingkungan di rumah juga bisa. Dengan suaminya katanya Bu Ibu ya. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Jelas, permainan tradisional itu juga bisa untuk olahraga. Salah satunya ini juga masuk dalam kategori atletik. Setelah saya analisa, kenapa kok permainan tradisional ini bisa saya kaitkan dengan atletik? Itu bisa menaikkan lompat jauh. Tuh, ya. Tujuan utamanya itu. Kenapa saya mengaitkan permainan tradisional lompat tali? Karena di sini saya melihat potensi anak itu kebanyakan di atletik. Nah, biar anak itu nanti kedepannya, progresnya semakin bagus. Gitu. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini siswa semakin aktif dan termotivasi dalam pembelajaran, tentunya P5 tadi, ya, kearifan lokal. Jadi kalau siswa itu dikaitkan dengan permainan atau pembelajaran yang dikaitkan dengan permainan itu biasanya siswa akan lebih antusias daripada pembelajaran yang monoton. Itu Bapak Ibu. Yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, ini intinya siswa itu yang aktif, ya, sesuai dengan tadi berdiferensiasi, ya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Di sini siswa itu yang lebih aktif. Jadi kita guru hanya sebagai fasilitator. Fasilitator bukan berarti ya, Bapak Ibu guru tinggal keplok-keplok terus sembul gitu ya, Bu Siti ya. Seperti itu. Nah,
tetap kita menjadi fasilitator yang baik kepada peserta didik seperti itu. Nah, ini adalah capaian yang akan kita terapkan di SMP Negeri 2 Kunduran. Capaian yang diharapkan dan langkahnya. Yang pertama, capaian tujuan, pemahaman tentang permainan tradisional lompat tali. Langkahnya, sosialisasi permainan tradisional lompat tali. Itu yang pertama. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di kelas atau kita door to door, tetapi juga bisa dilakukan lewat sosmed atau grup-grup yang sudah berkembang sekarang. Bisa melalui Canva, itu juga bisa untuk menjadikan langkah ini sosialisasi permainan lompat tali. Itu yang paling utama. Perannya di sini peserta didik yang menjadi peserta. Jadi peserta itu dari peserta didik, terus nanti ada juga pelatihnya, ada juga wasitnya, panitianya, itu juga jadi dari peserta didik. Seperti yang awal tadi. Lini masa kemungkinan ini akan dilakukan di tanggal 27 September 2024. Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan tim dari P5 bahwa P5 besok itu akan dilakukan di pertengahan semester, ya, sebelum PTS atau sesudah PTS, ya. Yang kedua, pengembangan keterampilan kelompok dan individu, capaian tujuan yang kedua. Jelas di sini permainan tradisional tidak hanya dilakukan individu saja, tetapi juga kerjasama tim. Langkahnya sama, langkah pelatihan dalam kerjasama tim. Jelas itu kerjasama tim, harus kelompok juga, tidak bisa satu-satu atau individual. Yang menjadi peran sama, peserta didik yang menjadi peserta. Lini masanya tanggal 23 sampai 26 September tahun 2024. Yang ketiga, pemahaman tentang permainan tradisional dan juga cara bermain, aturan dalam permainan tradisional. Langkahnya menganalisis permainan lompat tali. Nah, di sini ini adalah nanti tujuan akhirnya, bahwa siswa itu mampu menerapkan pemahaman permainan tradisional dan juga mempraktekkan permainan tradisional. Siswa juga mampu menganalisis permainan tradisional, tidak hanya bermain saja, tetapi juga ingat menjadi panitia juga, wasit juga, pelaku juga, semuanya peserta didik harus terlibat aktif. Seperti itu. Nah, ini rencana akan dilaksanakan di tanggal 16 sampai 20 September. Yang keempat, capaian tujuannya adalah kerjasama dan individual. Penerapan permainan tradisional lompat tali untuk meningkatkan lompat jauh. Nah, ini adalah capaian yang lanjutannya. Setelah kita memahami permainan tradisional, siswa itu nanti juga bisa diharapkan ada peningkatan dalam pembelajaran atletik lompat jauh. Tuh, perannya sama, peserta didik yang menjadi peserta. Terus lini masanya tanggal 2 sampai 5 Oktober. Ini kemungkinan nanti dilakukan di yang gelar karyanya. Itu nanti gelar karyanya kita bentuk SEM, Sport Education Model, ya. 5, kepemimpinan dan tanggung jawab. Jelas nanti jiwa ownership-nya tadi, voice dan ownership-nya di sini akan terlihat, ya. Kerjasama tim dan juga tanggung jawab siswa dalam tim itu, ya. Pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Perannya juga peserta didik yang menjadi peserta. Terus lini masanya sama, ini nanti dilaksanakan di gelar karya 5, ya, di tanggal 2 sampai 5 Oktober. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah kokurikuler. Kokurikuler jelas ini nanti masuk dalam pembelajaran B5, ya, Bapak Ibu.
peserta didik itu yang terlibat dari kelas 7, 8, 9 baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di tengah semester basal ya, di sela-sela PTS itu tanggal kurang lebih tanggal 27 September sampai 5 Oktober. Penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah, kelompok belajar sekolah, Bapak Ibu guru semua. Yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK, tim kesiswaan dan pengurus OSIS. Atau ini bisa ditambah lagi dengan guru mapel yang terlibat dalam materi permainan tradisional. Ya, permainan tradisional tidak hanya menggunakan mapel PJOK saja atau P5 saja. Mungkin dari seni budaya, mapel seni budaya bisa, IPS juga bisa karena ini keterkaitan dengan lingkungan atau permainan tradisional, bahasa Indonesia juga mungkin bisa. Itu mitra dengan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik. Kita juga mengait dari orang tua wali ya, agar ada MOU, jadi biar kita sama-sama enak dengan orang tua wali sebagai koordinatornya. Yang terakhir adalah mitra dan sponsorship dari wali murid dan donatur. Nah ini yang kita akan coba kembangkan lagi. Bisa kita ambil dari wali murid atau donatur-donatur yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau mungkin di area sekolah, itu juga bisa kita mengadakan MOU atau kemungkinan nanti kita bisa mencari donatur di area lingkungan sekolah. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah ini Bapak Ibu, jadi di sini sekolah memiliki satu kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya, sejumlah total kurang lebih 36 orang. Murid yang berjumlah kurang lebih 350 siswa. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan penonton. Nah, ini yang masuk kategori SEM, Sport Education Model. Nah, permainan tradisional lompat tali itu bisa dipertandingkan. Kenapa saya menyebut bisa dipertandingkan? Tadi sudah saya sebutkan dari awal bahwa lompat tali itu bisa dipertandingkan antar kelas. Nanti setiap kelasnya Bapak Ibu bisa memilih anak atau menawarkan kepada anak siapa yang menjadi satu panitianya. Nanti diambil dari beberapa kelas yang menjadi panitia ada. Kemudian pesertanya untuk yang main lompat tali itu juga ada, pemain cadangan juga ada, wasitnya juga ada. Lompat tali juga ada wasitnya, bukan Bapak Ibu? Ada ya? Ada. Kan nanti dikasih waktu, terus siapa yang nyangkut juga perlu wasit. Nah, pelatih juga ada. Pelatih kan brok-brok senane ya Bu Siti. Wow, piye kan seperti itu ya Bu Siti. Bu Siti ini kayaknya cocok jadi pelatih soalnya ya Bu. Cocok ya dengan pengalamannya sudah malang melintang dulunya ya Bu tentang permainan tradisional. Oke. Dan juga ada yang menjadi supporter. Nah itu jadi siswa itu supporter. Oh siapa Pak yang mau jadi supporter? Ibu. Wah ini paling top sendiri ibu-ibu kalau jadi supporter ya. Nah kembali lagi Bapak Ibu, di sini jadi supporter juga. Siswa itu yang tidak terlibat harus dilibatkan semuanya. Tidak ada yang siswa cuma di kelas saja. Itu adalah tujuan akhirnya dari SEM, Sport Education Model. Di sini kita kembangkan lagi, tidak hanya lompat tali, muter-muter, lompat-lompat, tapi kita kembangkan menjadi permainan yang meriah seperti SEA Games itu. Ono wasit, ono pelatih, ada supporternya, ada panitianya, semua terlibat. Gitu. Selanjutnya, sekolah juga memiliki gedung serbaguna atau olahraga yang dapat alat olahraga yang dapat digunakan untuk permainan lompat tali.
lapangan atau mungkin bisa di lapangan belakang, aula juga bisa, di dalam kelas juga bisa Bapak Ibu ya. Tapi alangkah meriahnya dan bagusnya itu di lapangan ya, biar semua melihat. Nanti kalau diadu kan seru antara tim A dan tim B, kelas A dan kelas B. Yuk adukan siapa sih yang paling cuek. Selanjutnya, guru dan tenaga pendidik yang memiliki pengalaman melakukan permainan tradisional lompat tali ya. Jelas ini masternya dan suhunya adalah kita Bu Siti ya, master untuk permainan tradisional lompat tali ya. Sekolah juga memiliki jaringan internet yang baik dan ruang labcom untuk mendukung melakukan live streaming. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjadikan branding kita untuk menjual sekolah kita di lingkungan masyarakat. Salah satunya apa? Dengan melakukan live streaming. Kita kan punya jaringan internet yang baik, ada lab komputer juga. Itu bisa menjadikan branding kita untuk menjual live streamingnya. Oh, jadi sekolah kita itu bisa dikenal di masyarakat luar sana. Oh iya, SMP 2 Bundaran ternyata mengadakan live streaming 4 kelas. Wah, 4 kali anak kelas. Nah, itu nanti bisa dikenal di lingkungan lain. Oh, ternyata lompat tali itu juga bisa dijadikan olahraga yang kompetisi juga ya, seperti itu. Yang terakhir, sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan permainan tradisional lompat tali antar kelas, lapangan, kun, tali karet dan sebagainya. Itu yang kita miliki. Nah, ini rencana evaluasi ada 7 tahapan implementasi SEM. Tadi sudah saya singgung sedikit. SEM itu Sport Education Model dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus ada dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah antara lain 1, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu sudah meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran SEM belum? Tadi pembelajaran SEM jelas ya Bapak Ibu bahwa semua peserta didik itu harus ikut aktif menjadi atau mendapat peran dalam sport education model. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Nah, jadi siswa itu nanti juga memberikan umpan balik terhadap siswa yang lain. Gue mau jadi pelatih itu seperti apa? Mau jadi pemain seperti apa? Itu ada umpan baliknya dari siswa satu dengan siswa yang lainnya. Guru juga nanti di akhir pembelajaran juga memberikan umpan balik terhadap siswa, memberikan refleksi juga. Nah, ini yang ketiga, refleksi guru. Sudah jelas ya, guru nanti memberikan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan juga pengelolaan SEM yang digunakan dalam pembelajaran permainan tradisional lompat tali. Yang keempat, evaluasi kinerja tim. Tim meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam sport education model. Nah, ini ditinjau Bapak Ibu. Apakah kinerja tim dari peserta didik itu sudah terlibat semua belum? Sudah sesuai dengan tupoksinya belum? Kalau belum, nanti kita tinggal mengevaluasi atau mengarahkan sebagaimana mestinya sesuai dengan tupoksi peserta didik yang terlibat dalam sport education model. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Nah, di sini kata kuncinya adalah konsep fair play. Itu adalah tujuan utama dari SEM. Bukan semerta-merta itu kita mengadakan event atau perlombaan antar kelas itu harus ada
sekali lagi, reward itu tidak semena-mena kita harus dapat hadiah A, B, C, D dan ada batasannya tidak. Di SEM itu tujuan akhirnya adalah konsep Firefly. Ya. Jadi siswa itu mampu menghargai, menghormati teman satu tim ataupun lawan. Menang kalah sudah biasa. Itu tujuan akhirnya adalah seperti itu. Orang harus wah, yang menang mesti skor ini itu. Tidak. Kue kudune juara dapat ini, tidak. Bisa kita ganti nanti juaranya adalah juara dengan tim Firefly itu. Mendapat rewardnya adalah tim Firefly. Tidak harus nominal bla 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 seperti itu. Yang terakhir adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Itu tentang efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Ya, efektif nggak ini pelaksanaannya dilakukan di siang hari atau mungkin dilakukan di tadi tengah semester, efektif nggak? Terus juga keaktifan murid apakah sudah aktif semua atau terlibat semua nggak? Itu nanti juga kita evaluasi. Kemungkinan dan tantangan. Nah, ini jelas yang menjadikan anak atau kita sebagai pendidik. Yang pertama, pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Faktor alam, cuaca, lapangannya outdoor kalau kita ya. Indoor juga ada, di belakang kita bisa menggunakan aula belakang. Tuh. Motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kekalahan selama turnamen. Ini paling penting sekali Bapak Ibu. Jadi siswa itu ketika kalah, menang, itu tetap kita harus memotivasi biar peserta itu tetap mau ikut perlombaan lagi. Ya, orang kalau kalah malah seneng uang ikut biar. Biasanya itu temannya. Kalau Bapak Ibu guru saya yakin tidak ada yang seperti itu. Ya, saya yakin baik semua. Ya. Biasanya itu temannya. Biar mau ini, kudune mau aline mau terong ini malah mau terong beluku. Nah, itu kan biasanya teman seperti itu. Ya. Itu nanti kita harus memberikan motivasi agar anak itu semakin semangat dan mau lagi. Selanjutnya manajemen tim. Manajemen tim kesulitan dalam melakukan manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Nah, ini kita harus bisa meminimalisir Bapak Ibu. Di dalam tim itu tidak boleh ada konflik masyarakat loh. Rodok bundel ya wes. Bagaimanapun caranya sebagai pelatih atau kita sebagai fasilitator Bapak Ibu guru harus bisa meredam semua itu biar tidak terjadi konflik. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun. Nah, ini hampir sama seperti motivasi tadi. Ya, peran kita sebagai guru nanti memberikan umpan balik atau sifat yang membangun peserta didik agar semangat lagi untuk melakukan sebuah pertandingan kompetisi. Dan terakhir, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Nah, di sini keterlibatan orang tua itu sangat berpengaruh. Ya, anaknya dipantau. Ya, harus ada keterlibatannya. Nah, solusinya bagaimana setelah kita mungkin mendapat tantangan? Solusinya yang pertama adalah perjadwalan yang efisien. Kita membuat schedule yang efisien. Terima kasih. Solusinya saya ulangi, penjadwalan atau schedule yang efisien dilakukan kalau bisa itu di akhir pembelajaran tengah semester, gasal atau genap. PTS juga bisa di sela-sela kita melakukan setelah PTS.
Yang kedua, jika terjadi penundaan pertandingan maka dijadwalkan di hari yang kosong, itu juga bisa. Menggunakan pendekatan yang positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Bagus, tepuk tangan ya, luar biasa, nggak apa-apa. Kita perbaiki lagi besok. Nah, oke, good. Kita berikan reward tidak harus kita kasih uang, bisa kita kasih hadiah itu tidak. Kita juga bisa memberikan reward dengan kata-kata pujian. Bagus, apa ya? Yang sering saya dengar itu rewardnya dari Bapak Mariono itu. Wah, jos, tenang lele, wah, jos. Nah, itu kita bisa kita contoh dari reward yang sudah Bapak Ibu gunakan. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Jelas ini, apabila ada terjadi konflik, segera kita selesaikan sebelum pertandingan atau di luar pertandingan. Memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Ya, jadi setiap peserta itu diberikan umpan balik. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Nah, ini paling utama. Tujuan program dari SEN adalah seperti ini. Selain sport education model permainan tradisional lompat tali, ini tujuannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu biar tahu, dan kita nanti juga bisa mengadakan MOU tadi, menjadikan donatur tidak semestinya harus memberikan dana, tidak. Donatur itu juga bisa memberikan contoh apa yang dipunya dari orang tua. Mesti kalau kita sudah MOU dengan orang tua itu pasti nanti akan support yang diberikan oleh orang tua wali. Oke, tak terasa sudah thank you ya, terima kasih. Oke, saya serahkan nanti ke moderator. Oke, terima kasih. Wawasan yang sangat luas sekali. Ternyata permainan tradisional itu sangat bermanfaat di era sekarang, gempuran gadget yang sangat merajalela di kalangan anak-anak. Ya, mungkin dari sini, dari penjelasan dari Pak Irfan, kita bisa memotivasi lagi untuk mengajak anak-anak bermain permainan yang saat ini mungkin tersisihkan, dianggap kuno, dianggap ora gaul, ternyata sangat menarik kalau kita kemas dalam era digital sekarang. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tanggapan dari Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau menanggapi, mau memberikan saran, pertanyaan, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Irfan menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan lompat tali antar kelas ini kan peralatannya yang sederhana, hanya kon, kemudian tali, apa lagi Pak Irfan itu? Karet, tali, karet, kon, dan sebagainya. Saya kira ini pelaksanaannya cukup sederhana. Alat-alatnya juga ada di sekolahan. Namun bagaimana jika di sekolah itu tidak ada alat yang digunakan untuk mendukung dari pembelajaran yang akan dituju. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan sedikit saran bahwa tadi pelaksanaan lompat tali antar kelas ini Pak Irfan mengambil sampelnya kelas 7, 8, dan 9. Nah, saya kira tadi dihubungkan dengan kemampuan untuk lompat jauh. Nah, menurut saya Pak Irfan mengambil cukup sampelnya kelas 7, 8, atau 9 saja, cukup satu jenjang saja, dan sesuaikan dengan kurikulum yang ada. Maksudnya pelajaran lompat tali itu di kelas berapa? Kelas 7 atau 8 atau kelas 9. Jadi nanti ngambil sampelnya itu cukup kelas 7 atau 8 atau 9 saja. Jadi nanti Pak Irfan menyusun instrumennya itu tidak terlalu banyak untuk kelas 7, 8 atau 9.
kan dilaksanakan di satu jenjang, nanti kan bisa dilaksanakan saya secara berlanjutan. Jadi misalnya di kelas 9, nanti kan yang kelas 7 8 tidak dapat. Nah nanti anak yang kelas 7 8 kalau sudah kelas 9 dapat lagi materi itu kan tidak apa-apa. Jadi tidak dipukul rata kelas 7 8 dan 9 saja seperti itu. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau mungkin saya tanggapi terlebih dahulu. Saya tanggapi. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Ini yang saya butuhkan dari sebuah komunitas belajar sekolah, dari Bapak Ibu guru tentunya yang sudah senior. Ya, saya memerlukan bimbingan yang seperti ini. Ya, ini masukan yang seperti ini yang saya harapkan. Terima kasih untuk Bu Ibu ya, luar biasa tadi saran dan tanggapannya. Yang pertama saya akan menanggapi pertanyaan yang pertama tadi adalah bagaimana jika di sekolah itu tidak atau terbatas dengan alatnya. Oke, kita bisa memodifikasi Bu. Memodifikasi ya. Anak itu nanti lompat tali itu tidak semestinya kita mutar-mutar itu tidak. Kita bisa menggunakan paralon itu, paralon kemudian dibuat seperti gawang kecil, itu juga bisa digunakan untuk lompat juga bisa. Ya. Atau yang lebih modern lagi sekarang itu bisa menggunakan tali skipping, itu juga bisa Bu. Ya. Kita juga bisa memodifikasi dengan menggunakan contoh anak-anak. Saya kira lebih kreatif. Saya pernah itu menemukan permainan anak secara tidak langsung di kelas itu sarung. Nah, ditali-tali sampai panjang bisa digunakan. Ya, rafia juga bisa gitu. Tali pramuka itu biasanya anak-anak lebih kreatif saya yakin. Ya, gitu. Terus tadi yang kedua saran dari Bu Ibu, terima kasih Bu. Ya, betul sekali. Rencana saya emang di kelas 7 ya, biar berkelanjutan. Betul. Nanti apabila di kelas 9 itu biasanya kita sudah tidak lagi permainan tradisional lompat talinya, akan tetapi sudah actionnya atau tujuan akhirnya adalah siswa dapat mempraktekkan permainan lompat jauh tadi. Hasil akhirnya betul yang dikatakan Bu Ibu. Jadi alangkah baiknya itu emang harus di awal, fase awal di kelas 7 kita kasih treatment untuk lompat tali terlebih dahulu, kemudian nanti di kelas 8, kelas 9 nya kita sudah melihat progres si anak tersebut. Itu Bu Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Monggo Bu. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan yang akan saya ajukan ini sebenarnya terkait juga dengan apa saya yang tingkat. Iya. Mengingat anak-anak sekarang itu sudah terlalu kecanduan sama gadget, bahkan disuruh makan aja itu susah kalau sudah game. Adanya permainan ini tuh tentu akan sulit untuk mengalihkan perhatian mereka dari gadget ke permainan-permainan tradisional. Itu pasti sulit. Menasihatinya gimana? Terus menariknya bagaimana? Di sini yang akan saya tanyakan, karena tadi kaitannya sama sudah tergerus ya, permainan-permainan tradisional tergerus. Itu contoh real hal yang bisa kita lakukan atau mungkin dilakukan itu apa supaya anak itu benar-benar mau termotivasi, antusias mengikuti kegiatan ini. Kalau hanya sekedar kita begini-begini, contoh realnya saja gimana prakteknya. Terus nanti jika permainan ini memang sudah terlaksana, kita kira-kira rewardnya itu, katanya tadi reward yang hanya uang, tapi hanya kalian. Anak sekarang jika sekali reward dari sini keluar sini Pak, reward yang pasti aja yang kita bisa membuat mereka benar-benar termotivasi untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Itu contoh real apa? Nah, itu riwayat dari hatinya Pak Karta. Dari hati paling dalam ya, karena ibu ya.
Bu Eni, Guru BK, jelas tetap pertanyaan yang kritis dan ini tentunya akan membuat saya menjadi lebih tertantang lagi dan membangun. Oke, saya akan menanggapi yang pertama, bagaimana caranya untuk mengubah statement anak itu biar dari kecanduan gadget kita beralih ke permainan tradisional tadi. Yang pertama jelas Bu, kita bisa memanfaatkan tadi yang pertama gadget. Tadi sudah saya jelaskan, kita bisa menjelaskan atau sosialisasi dengan kelebihan kita. Nah, gadget kita sosialisasikan dulu lah. Contoh dengan kita membuat video ajakan, video contoh permainannya itu seperti apa. Nanti kalau anak itu sudah mengetahui, mungkin anak akan merasa oh iya, ternyata permainan tradisional 4 tali ini seru ya. Oh ternyata ini sisi manfaatnya ini. Kita sampaikan juga tujuan akhirnya bahwa ini ternyata juga bisa memberikan dampak yang positif untuk lompat jauh, untuk peningkatan lompat dalam permainan bola voli itu juga bisa seperti itu. Yang kedua terkait dengan reward, simple. Reward itu sebenarnya betul kita ubah paradigma yang lama, reward itu harus dikasih hadiah dan lain-lain itu tidak. Reward itu anak diberikan kata-kata masih tidak mempan, kita bisa menggunakan aset yang ada di sekolah. Salah satunya apa? Mohon maaf, ambil contoh. Ini kertas, ya. Kertas ini bisa dijadikan sebuah reward. Apa? Kita buatkan piagam yang ditandatangani dari sekolah, distempel dari sekolah. Anak saya yakin sudah senang. Kita panggil ketika waktu kita upacara, anak maju, ini adalah reward dari tanggal kemarin kita pertandingan permainan tradisional lompat tali. Rewardnya apa? Dikasih piagam, anak difoto, kita unggah di sosmed yang ada di sekolah kita. Itu adalah reward yang luar biasa kenangannya dan itu bakal diingat anak sampai nanti seumur hidup seperti itu. Nah, itu juga bisa diterapkan di mapel-mapel Bapak Ibu guru yang lain, ya. SEM itu bisa diterapkan di mapel yang lain, tidak semesti di PJOK, tidak. Bahasa Indonesia juga bisa, IPS juga bisa ya Pak Darto. Nah, nanti IPS kolaborasi dengan seni budaya itu juga bisa untuk terkait dengan SEM itu juga bisa ya Pak Darto dan Bu Eva. Saya yakin cocok sekali itu. Ya. Nah, gitu ya Bu ini. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, monggo Bu Rian ini, masternya ini, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Pak Irfan sudah menjelaskan tentang SEM ya, Sport Education Model. Pertanyaan saya, apakah masih ada permainan lain yang bisa masuk dalam SEM? Mungkin bisa dijelaskan. Dan yang kedua, ini ada penilaiannya tidak Pak? Nah, pertanyaannya bagaimana instrumen yang digunakan untuk penilaian dalam kegiatan SEM ini? Nah, penilaian itu kan ada penilaian sosial, penilaian sikap dan lain-lain. Nah, bagaimana bentuk instrumennya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Terima kasih ya Bu Yatini. Saya akan menanggapi yang pertama tadi terkait dengan SEM. SEM ini jelas Bu tadi sudah saya singgung sedikit bahwa SEM itu bisa dilakukan di mapel apapun itu. Bisa juga digunakan dalam olahraga kompetitif. Ya, antar kelas meeting itu juga sebenarnya kelas meeting itu sudah menggunakan sistem ini, SEM, Sport Education Model. Nah, ternyata setelah saya pikir-pikir, oh iya, yang sudah dilakukan Pak Darto dan OSIS dan kawan-kawan itu sebenarnya sudah masuk kategori SEM. Karena apa? Pak Darto di sini perannya sebagai kesiswaan itu hanya sebagai fasilitator saja. Sedangkan yang menjalankan itu anak semua. Ada panitianya, ada wasitnya, ada pelatihnya. Tinggal kita menambahkan dari keterlibatan siswa di kelas masing-masing. Itu saja. Sudah bagus yang dilakukan dalam sekolah kita, sudah bagus. Pak Darto luar biasa dan
itu luar biasa sekali ya. Yang kedua, instrumen. Terima kasih sudah diingatkan oleh Bu Yanti ini. Tadi saya kurang sedikit menambahkan instrumen penilaian. Jelas di sini kan Bapak Ibu mungkin sudah biasa untuk penilaian, jelas ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor itu juga. Nah, nanti di SEM ini kita penilaiannya adalah menggunakan penilaian otentik kognitif, penilaian atau asesmen otentik, penilaian secara langsung, ya. Tetap ada rubriknya. Kita tetap ada rubrik. Nah, rubriknya itu sama seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kita pensekoran 5, 4, 3, 2, 1. Ada level-levelnya itu. 5 siswa sudah bisa, 4 siswa kurang, 3 siswa belum. Seperti itu. Mungkin itu Bu Yanti jawaban yang bisa saya berikan. Satu lagi, ada satu pertanyaan, monggo Pak Sudarto. Nah, ini masternya ini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Dari paparan tadi tentang permainan tradisional, ini yang mau saya tanyakan, apakah permainan tradisional bisa diterapkan di mata pelajaran lain, apalagi yang mungkin tadi Pak Irfan punya usulan tentang kolaborasi dengan mapel lain. Jadi sangat menarik kalau bisa kolaborasi dengan mapel lain. Ya, misalnya tadi PS dengan BK, contohkan PS dengan BK. Kira-kira gimana kalau dikolaborasikan? Kemudian permainan apa, permainan tradisional apa yang kira-kira bisa dikolaborasikan tersebut? Jadi biar kalau dalam CP atau materinya nggak ada, kita adakan saja biar kita bisa kolaborasi. Ya, ini intinya bisa diterapkan di pelajaran lain atau untuk kolaborasi dengan pelajaran lain. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Pak Sudarto luar biasa ya. Usul dan juga request ya kalau ini ya. Usul tapi request ya. Maunya dengan mapel seni budaya. Oke, betul Pak Darto. Di sini tadi saya dijelaskan bahwa kita, apalagi PJOK, saya tidak hanya di mapel PJOK, kita bisa di IPS permainan tradisional, sejarah. Nah, sejarah kemungkinan kalau PJOK kan banyak sedikit mengetahui tentang sejarah. Kalau IPS mungkin lebih dalam mengetahui sejarahnya, permainan tradisional. Terus nanti, mau petak umpet ini sama Bu Ulfa. Malah nanti yang ada Bu Ulfa yang diumpetkan ya. Oh gitu ya. Gimana Bu Ulfa mau diumpetin apa mau umpet sendiri Bu? Nah gitu. Seni budaya juga bisa Bu. Kita menggunakan pentas seni itu kan ya, tari atau musik, kita menggunakan coba SEM ya. Bu Ulfa di sini sebagai guru seni budaya, nanti tinggal sebagai fasilitator saja. Penilaian juga nanti tinggal menggunakan penilaian atau asesmen otentik langsung tadi ya. Anak itu biar kita mengkolaborasikan kreatifnya anak sendiri ya. Oh anak ini biar memodifikasi tari apa terserah, monggo bebas. Anak sini kan dokter baruan itu sudah luar biasa ya. Apalagi gurunya juga ada yang bisa berperan. Ya. Oke, gitu Pak Darto. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi mungkin? Ya, cukup. Oke, kalau cukup saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, ini yang saya harapkan dan saya mohon kepada komunitas belajar sekolah SMP Negeri 2 Kuturan ini, Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon bimbingannya dan juga apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Sampailah kita di akhir acara. Alhamdulillah ya, sampai acara terakhir berjalan dengan lancar. Sebagai acara penutup, kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu deh, Bapak Ibu bisa